menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat. Apakah Wahabi itu sesat? Di mana letak sesatnya? Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tentang pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli sang singa aswaja, bahwa haram hukumnya menyekolahkan anak di pondok pesantren ulama salafi. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam sebuah kajian, menjawab pertanyaan dari salah satu jamaah yang datang dalam kajian tersebut. Salah satu jamaah melalui moderator bertanya, bagaimana kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah menyekolahkan anak di pondok pesantren salafi. Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Idrus Ramli dengan tegas menjawab, tidak boleh dan haram hukumnya menyekolahkan anak di pondok pesantren salafi. Kata Ustadz Idrus Ramli menjawab pertanyaan tersebut. Lebih lanjut, Ustadz Idrus Ramli mengatakan, jika kita menyekolahkan anak di pesantren salafi, berarti sama saja menyerahkan anak kita untuk menjadi pengikut aliran sesat. Ustadz Idrus Ramli juga mengatakan, bahwa murid Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih cerdas dari murid salafi. Hal tersebut dikarenakan ulama salafi sendiri tidak cerdas. Berikut kita simak video dari Ustadz Idrus Ramli. Bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi ya. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani. Wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya. Juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Dan saudara-saudara perlu tahu, muridnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dijamin lebih cerdas daripada muridnya Wahabi. Mengapa? Ustadz Wahabi biasanya tidak cerdas, tak ada akal. Tapi kalau ingin menjadi orang bodoh, masukkan ke sekolah Wahabi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanggapi hal tersebut, para ulama menyatakan pendapatnya, janganlah karena kebencian terhadap seseorang, lantas menjadikan kita berlebihan menuduh mereka sebagai aliran sesat. Berikut pendapat para ulama tentang hal tersebut. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Quran saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjenengan nanti akan malu di depan Allah SWT. Abu Hanifah punya kemuliaan, Imam Syafi'i punya kemuliaan, maaf, Imam Ahmad bin Hanbal punya kemuliaan. Ayo, banyak di sekitar Ustaz kita, ambil ilmunya, kebaikannya. Antum tidak suka, jangan sampai ketidaksukaan antum menghilangkan keadilan dalam kehidupan antum. Quran surah kelima ayat ke-8 paling kanan sebelah bawah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai rasa tidak suka antum pada seseorang menepikan antum jadi tidak adil dalam kehidupan. Boleh tidak suka, tapi kalau ada ilmu yang baik, ambil. Saya katakan pada siapapun, ustaz-ustaz kita itu Masya Allah, dari ormas manapun, dari manapun, semacam melekatkan kita dengan Allah, ambil ilmunya, ambil. Silahkan, saya lihat Masya Allah banyak yang baik-baik sekarang. Ya, Ustaz Firanda, ambil ilmunya dalam hal akidah dan sebagainya.
Dr. Khalid Basalama, ambil ilmunya. Ya dalam Sirah Nabawiyah dan sebagainya. Ada di sini Ustaz Syafiq mungkin dekat ke Surabaya, ambil ilmunya. Ya ada Ustaz Abdul Somad yang di Riau, ambil ilmunya. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya. Kebaikannya ambil untuk Anda. Ada kebaikan di situ. Ada Ustaz Salim Fillah yang dari Jogja, ada yang muda-muda sekarang, ada ulama-ulama kita, ada habaib, ada masyayikh. Saatnya kita tinggalkan yang tidak penting. Tinggalkan. Sekarang saatnya kita berubah. Mau sampai kapan antum saling bersikap seperti itu? Sampai kapan mau saling celah? Sampai kapan mau saling merasa benar sendiri? Sampai kapan mau saling merasa hebat? Yang paling gampang, ambil semua kebaikan. Jika tidak sepakat, tinggalkan. Ukurannya dua, sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, ambil. Tidak sesuai, antum boleh tinggalkan. Jelas sampai sini? Termasuk saya. Sekali lagi, jika pelajaran saya tidak menghadirkan ketakwaan dalam pandangan Allah, tinggalkan saya. Ambil kemudian ustadz-ustadz lain yang bermanfaat. Dan jauhi sikap yang tidak bermanfaat. Di kadang-kadang aneh. Sudah antum tidak suka, diikutin juga. Setelah itu antum mencela. Aneh. Ustadz, apakah Wahabi itu sesat? Di mana letak sesatnya? Di mana letak sesatnya? Saya banyak berkawan sama Wahabi. Wahabi ini banyak juga level-levelnya. Ada level keras. Menengok pun tak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seraman. Ada level yang lunak. Baik. Malah dia merekomendasi. Bila Anda ingin keluar dari kotak kecil, jangan sampai picik, maka bacalah buku Abdul Somad, 37 masalah populer. Ustaz Abdullah Hadrami, Salafi dari Malang. Garis lunak. Ada garis keras, ada garis tengah, ada garis lunak. Ini jangan main pukul rata. Sesat ini Pak Ustaz. Di mana sesatnya? Yang suka membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah. Itu hati-hati. Ketika kita katakan, hei pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tak bid'ah, maka kita otomatis mengatakan, hei penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan dhalalah. Kalau tak sepakat ulama itu bid'ah, tak boleh kita katakan bid'ah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.